Teman-teman pernah nggak sih? Harusnya ngerjain tugas, harusnya ngerjain skripsi, atau harusnya mengerjakan sesuatu yang penting, tapi kita kemudian malah memilih sesuatu yang lain. Tidur-tiduran, main game, atau nonton drakor, sampai akhirnya tugas-tugas yang tadi sebenarnya perlu dikerjakan menjadi terbengkalai. Nah, jangan-jangan kita sedang prokrastinasi. Apa itu? Yuk cek video selanjutnya. Halo teman-teman sekalian, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Hari ini kita akan cerita-cerita soal prokrastinasi. Wah, makanan apa lagi itu? Prokrastinasi adalah sebuah perilaku di mana seseorang mengganti tugas yang sebenarnya berprioritas tinggi atau hal-hal yang penting untuk digantikan dengan hal-hal yang berprioritas rendah. Sehingga tugas-tugas yang tadinya penting pun menjadi tertunda atau bahkan terbengkalai, tidak terselesaikan. Seringkali hal ini terjadi dalam keseharian kita, lalu orang-orang mengecapnya sebagai, ini anaknya males nih, ini emang orangnya gak mau maju, emang dia aja yang memang gak pengen ngerjain. Seakan-akan ini adalah sesuatu yang salah orangnya begitu. Jadi kita cuma melabel dan selesai, harusnya dia berubah begitu. Padahal ada hal lain di balik prokrastinasi yang mungkin kita perlu dengarkan baik-baik juga. Seberapa sering sih kita teman-teman, di antara kita masing-masing loh ya, kalau ada tugas yang kita tahu nih harusnya ngerjain, kita tahu harusnya kita bisa dan sebenarnya cuma butuh waktu sebentar mungkin untuk ngerjain, atau sebenarnya saya mampu ngerjain tapi saya malah memilih aktivitas lain yang tidak terlalu penting untuk malah saya kerjakan. Coba perhatikan kira-kira pada saat itu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ya, pada saat itu sangat mungkin sebenarnya kita sedang cemas, atau kita sedang khawatir, atau kita sedang takut, sehingga menghadapi persoalan tadi menjadi lebih menyulitkan ketimbang yang seharusnya. Menjadi lebih menyulitkan karena ada asumsi, persepsi, pikiran kita tentang kejadian tersebut atau tentang tugas tersebut ketimbang tentang tugasnya sendiri. Kita tahu kok kalau dihadapi sebenarnya bisa, kita tahu kalau sebenarnya dikerjakan, itu pun waktunya tidak butuh makan waktu yang panjang. Tapi ketika seseorang mengalami prokrastinasi, tugas yang sebenarnya bisa dilakukan, yang mampu dilakukan, malah menjadi tidak terlaksana nih, nggak jadi dilakuin. Sesederhana karena, nanti dulu deh. Yang lain dulu deh, istirahat dulu deh. Sampai akhirnya kita istirahat terlalu lama dan malah nggak ngerjain. Coba mari bayangin teman-teman. Ketika itu terjadi sebenarnya kita sedang menghindari sesuatu. Kalau orang ngelihatnya kan kita sedang menghindari tugas. Bukan, kita nggak sedang menghindari tugas. Coba amati baik-baik. Yang sebenarnya sedang kita hindari adalah perasaan kita sendiri. Perasaan cemas, perasaan tegang, perasaan takut dan khawatir terkait tugas yang kemudian kita hindari. Dalam terapi kognitif dan perilaku, kita mengenal ada beberapa istilah gitu ya. Ada istilah pertama yang disebut delay gratification. Jadi hal menyenangkan, baik, tapi terjadinya belakangan nih nanti. Ada namanya instant gratification. Hal menyenangkan tapi terjadinya saat ini. Ada juga delay consequences and instant consequences. Ada yang konsekuensinya tuh masih nanti. Ada konsekuensi yang sekarang. Jadi kita kayak punya beberapa opsi ya. Rasa nyaman bisa nanti, bisa sekarang. Konsekuensi juga bisa nanti, bisa sekarang. Dengan perspektif seperti ini kita bisa melihat lebih jelas nih. Ketika seseorang mengalami prokrastinasi atau menunda pekerjaan yang harusnya penting, kemudian menjadi tidak dikerjakan, mari lihat secara jujur. Apakah kemudian ada konsekuensi instan pada kejadian tersebut? Enggak. Konsekuensinya adalah tugas tidak dikerjakan, ada konsekuensi tapi nanti. Hukumannya berlangsung nanti. Sementara ketika kita memilih untuk tidak mengerjakan, tugasnya nanti dulu deh gitu. Akan ada rasa nyaman yang cepat, instant gratification. Pada saat itu juga kita ngerasa, ya udah deh, santai dulu. Enak nih, relax dulu. Paling tidak kecemasan kita mereda pada saat itu. Jadi ada keuntungan yang instan terjadi. Mari bayangkan jika kita mengerjakan tugas tersebut. Jika kita mengerjakan tugas tersebut, yang terjadi adalah persis sebaliknya. Akan ada instant consequences. Rasanya gak enak, karena kita lagi kerjain. Rasanya tuh gak nyaman, saya harus konsentrasi, harus cemas. Kita perlu menghadapi perasaan yang sedang kita rasakan terkait
tugas tersebut. Bukan tugasnya per se, bukan tugasnya saja, tapi perasaan kita terkait tugas tersebut itu harus kita hadapi. Maka ada konsekuensi yang instan pada saat itu juga. Adakah hadiah pada saat itu? Enggak. Hadiahnya nanti kalau tugasnya udah selesai, atau kalau itu skripsi bahkan masih lama lagi skripsinya sudah selesai. Ada hadiah sih, ada hal nyaman sih, tapi nanti gratifikasinya, rasa nyamannya itu masih jauh. Mari kita bayangkan, ini hal yang sama yang terjadi ketika seseorang memilih untuk tidak berolahraga atau tidak makan makanan secara sehat atau meninggalkan gaya hidupnya yang tidak terlalu sehat. Ketika seseorang olahraga itu nggak ada keuntungan instan loh. Bahkan yang ada bahkan rasa ketidaknyamanan instan. Keuntungannya itu nanti. Awal olahraga itu sakit semua. Mau enak, mau rileks, mau badannya seger itu nanti. Setelah beberapa kali berulang. Jadi kalaupun ada keuntungan, keuntungannya belakangan, konsekuensi nggak nyamannya di depan. Pun juga dengan menabung, dengan berolahraga, dengan makan makanan dengan gizi seimbang, dengan meninggalkan aktivitas tertentu yang tidak sehat, merokok misalnya, atau minum minuman beralkohol yang terus-menerus misalnya. Akan ada konsekuensi nggak nyaman yang instan sesaat, pada saat itu terjadi mungkin intens, tapi ada keuntungan yang nantinya akan terjadi, tapi masih nanti. Kita tahu. Olahraga, makan makanan dengan gizi seimbang, memperhatikan stres, menabung, dan aktivitas-aktivitas sehat lainnya memiliki keuntungan tapi nanti. Logika kita harusnya mengikuti yang itu. Itu lebih baik tapi nanti. Itu akan lebih sehat atau lebih baik buat kita jangka panjang ketimbang kita maunya enak sekarang tapi di belakang bermasalah. Bukankah begitu? Tapi apakah itu yang kita pilih? Belum tentu. Kenyataannya banyak sekali yang memilih sebaliknya. Saya memilih kalau konsekuensinya nanti ada masalah nggak apa-apa, tapi yang sekarang enak dulu. Konsekuensinya nanti, ya itu kan nanti, itu dipikir nanti, tapi yang sekarang tenang dulu. Kita lebih memilih instant gratification dan delayed consequences. Konsekuensinya nanti dulu aja nggak apa-apa. Yang penting sekarang agak tenang, yang penting sekarang agak relax, yang penting saya happy dulu sekarang. Ini yang kemudian menjadi masalah dalam prokrastinasi. Kita memilih siklus ini. Siklus, kalau ada trigger, ada stresor, ada sesuatu yang harus dikerjakan, mundur dulu deh, istirahat dulu deh, saya nggak sanggup, nanti aja. Memilih relax, memilih santai, dan membuat konsekuensi di belakang terus-menerus bertumpuk. Mari bayangkan seandainya kita bisa mengerjakan lebih cepat, menghadapi perasaan lebih dulu, tentunya akan ada hal baik yang sebenarnya lebih banyak menunggu. Tapi ketika prokrastinasi terjadi, itu bukan hal pertama yang ada dalam pikiran kita. Hal pertama yang ada dalam pikiran kita adalah kita ingin keluar dari perasaan tidak nyaman ini dengan cara mengenyahkan triggernya, yaitu pekerjaan yang penting tadi. Saya ingin perasaan saya segera nyaman. Pada saat itu terjadi, kita akan kembali ke siklus berputar tadi, kembali ke dalam prokrastinasi. Sadari ini, lalu ketika kita menyadari ini, kita butuh mengambil jarak antara emosi dan reaksi yang spontan tadi, ingin retreat, ingin mundur dari trigger, ingin mundur dari stresor. Kita perlu mengambil jarak antara kita dan reaksi tadi sehingga kita punya pilihan untuk melakukan yang lain, termasuk pilihan buat ngerjain. Salah satunya adalah dengan 5 second rule. Pada saat kita mulai merasa ingin mundur, saya ingin meredakan perasaan tidak nyaman terkait tugas atau pekerjaan tersebut dan ingin mengistirahatkan menjadi lebih rileks. Pada saat itu juga berhitunglah mundur 5, 4, 3, 2, 1 sambil amati pikiranmu. Tepatkah ini? Sehatkah ini? Baikkah untuk jangka panjang? Dan ketika pertimbanganmu sudah kembali sadar, pilihlah untuk melakukan aktivitas yang bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya. Dan kalaupun yang kamu pilih adalah kemudian beristirahat misalnya, karena memang udah berjam-jam kerja atau udah berjam-jam ngerjain, that's okay. Itu pilihan yang bertanggung jawab dengan beristirahat. Tapi jika yang kita pilih adalah, oke, saya tahu saya perlu mengerjakan tugas ini atau aktivitas ini, maka kerjakanlah. Dan pada saat itu berikan selamat untuk dirimu. Selamat, kamu udah berhasil memilih dengan baik. Oh, selamat ya. Tumben-tumbennya biasanya kan kita agak lebih sering mundur. Saat ini saya sudah memilih yang tepat. Apresiasi itu, validasi tersebut adalah instant gratification yang kita berikan kepada diri kita untuk menggantikan instant gratification dari prokrastinasi. Jadi kita tetap ngasih kado, ngasih hadiah ke diri sendiri. Bentuknya nggak usah self-love yang mahal gitu, nggak. Bentuknya adalah afirmasi saja, itu sudah banyak membantu.
Wah, selamat ya diriku, thank you udah milih yang benar. Selamat ya diriku, kali ini kamu sudah memilih untuk bertanggung jawab. Itu pun adalah gratifikasi yang instan. Jadi kita nggak perlu nunggu nanti untuk hadiahnya. Kita bisa berikan sekarang kepada diri sendiri dalam bentuk apresiasi. Karena coba perhatiin teman-teman, kalau kita lagi prokrastinasi juga ada kok konsekuensi yang instan. Apa itu? Rasa bersalah, malu, marah-marahin diri sendiri, menyesal. Itu sebenarnya konsekuensi instan. Seringkali tidak terlalu tampak. Maka untuk membaliknya kita perlu mendapatkan instant gratification dari perilaku yang tepat, yaitu mengerjakan tugas dengan tepat dan menyadari konsekuensi jangka pendeknya dari prokrastinasi. Nanti ini kalau saya lakukan mungkin saya akan malu dan itu sama-sama beratnya. Lebih baik kita menggeser perilaku ke hal yang bertanggung jawab, yaitu saya mengerjakan tugas ini. Gitu, kita perlu satu, memberikan instant gratification pada perilaku yang kita pilih dengan sehat. Juga dengan sadar memberikan jarak antara saya dan respon otomatis saya dengan menggunakan 5 second rule. Hitung mundur sambil sadari pikiranmu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lakukan langsung apa yang perlu dilakukan. Karena biasanya kalau kita menunda-nunda nanti deh, malah biasanya nggak dilakukan. Hitung mundur dan langsung kita lakukan, kerjakan yang semestinya memang kita kerjakan. Prokrastinasi seringkali perlu kita akali untuk menyelesaikannya. Namun, warning lagi, prokrastinasi juga kadang muncul sebagai gejala depresi yang tips ini saja tidak cukup, yang rasanya aku udah ngelakuin itu tapi nggak berhasil dok. Kalau itu adalah kamu, maka mungkin kita butuh pertolongan profesional dan waktunya untuk kamu konsul ke psikiater atau psikolog. Demikian dari saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Hari ini kita ngobrol-ngobrol soal prokrastinasi. Kalau teman-teman punya saran atau masukan terkait topik mana yang mau kita bahas, tulis di kolom komentar yuk. Demikian dari saya. Terima kasih.